Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sasmita Putri Sananda dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara politik. Namun, secara ekonomi, bangsa Indonesia masih sering dipermainkan oleh kekuatan ekonomi global. Tidak hanya itu, di Indonesia juga sedang berkembang imperialisme kebudayaan. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia yang masih sangat lemah dan hutang yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, dari dalam pun ada faktornya, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab, serta masyarakat Indonesia yang lebih senang melakukan kebudayaan barat daripada melestarikan kebudayaannya sendiri. Seperti pada saat ini kita lebih sering makan di restoran cepat saji atau fast food daripada harus makan atau mengkonsumsi hasil dari dalam negeri seperti singkong, umbi-umbian, dan lain-lainnya. Kolonialisme dan imperialisme mulai muncul ketika jatuhnya Konstantinopel ekonomi pada tahun 1453 dan perdagangan Eropa yang merosot. Hal itu membuat bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru hingga mereka tiba di wilayah Hindia Belanda atau nama Indonesia pada saat itu. Mereka menemukan yang namanya rempah-rempah dan menjadikannya sebagai sumber utama perdagangan mereka. Pada saat itu mereka juga menerapkan ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Tak lama setelah itu, bangsa-bangsa lain mulai datang ke wilayah Hindia Belanda seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan lain-lainnya. Mereka melakukan berbagai macam hal di wilayah Hindia Belanda seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda, yaitu VOC dan membuat sistem pemerintahan di wilayah Hindia Belanda. Hal tersebut membuat bangsa Indonesia merasakan kesengsaraan dan kesusahan, serta banyak sekali kekurangan. Untuk itu, sebagai bangsa Indonesia, kita generasi muda harus mulai menerapkan perubahan-perubahan baru agar imperialisme dan kolonialisme tidak lagi terjadi di Indonesia, dan mengarahkan perubahan itu kepada hal-hal yang positif dan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Afiriandi dari kelas 11 MIPA 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita cari terlebih dahulu apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu paham mengenai penguasaan yang dilakukan oleh negara pemilik militer terkuat terhadap negara lain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, baik di bidang ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Terjadinya suatu hal tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari adanya kolonialisme ini antara lain negara yang dikuasai memperoleh kosakata baru dari negara yang menguasainya. Dan juga mereka dapat menggunakan bangunan-bangunan peninggalannya ketika mereka sudah merdeka. Adapun dampak negatif dari adanya kolonialisme ini antara lain
hak-hak para rakyat direbut secara paksa, dan juga para rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan sampai ada yang meninggal karena tuntutan pekerjaan. Apa itu imperialisme? Imperialisme adalah suatu sistem di dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya tersebut. Imperialisme ini terbagi menjadi dua macam. Satu, imperialisme berdasarkan waktu. A. Imperialisme kuno yang berisikan 3G: gold, gospel, dan glory. Gold berarti untuk memperoleh kekayaan. Gospel berarti untuk menyebarkan agama Katolik. Dan glory berarti untuk memperoleh kejayaan di medan perang. B. Imperialisme modern yang didasari oleh faktor ekonomi dan faktor industri. 2. Imperialisme berdasarkan tujuan. A. Imperialisme ekonomi, B. Imperialisme politik, C. Imperialisme kebudayaan, dan D. Imperialisme militer. Dampak positif dari adanya imperialisme ini antara lain membuka pola pikir rakyat akibat dari penderitaan penjajahan tersebut, dan juga memperoleh kebudayaan baru dan mendapatkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dampak negatif dari adanya imperialisme ini antara lain negara yang dikuasai menjadi miskin, para rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga para rakyat tidak mempunyai hak sama sekali karena yang mempunyai hak hanya para penguasa. Persamaan antara kolonialisme dan imperialisme, keduanya sama-sama menguntungkan para negara penguasa sehingga negara asalnya menjadi makmur, sedangkan negara yang dikuasainya menjadi sengsara. Adapun perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme antara lain, kalau kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan mengambil seluruh sumber daya yang ada di negara yang dikuasainya tersebut untuk dikirim seluruhnya ke negara asalnya, sehingga negara asalnya mendapatkan keuntungan sedangkan negara yang dikuasainya mendapatkan kerugian yang besar. Kalau imperialisme bertujuan untuk menanamkan kebudayaan-kebudayaannya di dalam seluruh bidang kehidupan di negara yang dikuasainya. Awal mula masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia. Hal ini bermula saat bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama mendarat di India pada Juli 1511. Sebulan setelahnya, mereka menepi dan mendarat di Selat Malaka. Mereka menguasai dan menaklukkan masyarakat yang ada di Malaka tersebut. Mulai saat itulah, mereka mulai menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Saat rempah-rempah pertama dibawa ke Eropa, banyak orang Eropa yang tertarik untuk datang ke Nusantara. Mereka datang ke Nusantara untuk mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Nusantara ini. Namun lama-kelamaan, ketertarikan tersebut berubah menjadi keinginan untuk menguasai atau menjajah pulau-pulau yang ada di Nusantara ini, untuk diambil seluruh rempah-rempahnya sehingga dapat dijual dan dikirim ke negara asalnya, sehingga sangat menguntungkan di bidang ekonomi. Satu persatu wilayah di Nusantara dikuasai oleh bangsa Eropa. Inilah yang menjadi awal mula masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Demikianlah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.